Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Sulistiono, kelas PAIA, PJJ, PAI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, akan menyampaikan presentasi mata kuliah metode studi Islam. Dalam hal ini bertema sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang pertama kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia secara universal. Dalam pengertian ini terdapat tiga subjek yaitu Allah, Nabi Muhammad, dan umat manusia. Allah sendiri berperan sebagai penyampai wahyu atau sebagai subjek yang menyampaikan firman Allah. Sedangkan Nabi Muhammad dan umat manusia adalah sebagai objek yang menerima firman dari Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menerangkan bahwa hari-hari yang diturunkan Al-Qur'annya yaitu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan hari diturunkannya permulaan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut digunakan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan menuai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada tiga versi dalam menetapkan asal-usul penamaan Al-Quran. Yang pertama, versi yang menyatakan Al-Quran berasal dari kata korona, yaitu menghimpun. Himpunan ini dilaksanakan ketika masa Khulafaur Rasyidin, yang mana terjadi kekhawatiran bahwa banyak para hafidz Al-Quran yang meninggal, sehingga inisiatif dari para sahabat untuk mengumpulkan lembaran-lembaran yang pada puncaknya pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu dibukukan menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Yang kedua, versi yang mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qiraah. Qiraah di sini diambil dari surat Al-Alaq ayat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ketiga, versi yang menyatakan bahwa nama bagi kitab Allah yang tidak perlu diungkapkan asal-usulnya, yaitu tidak perlu diteliti lagi asal-usulnya dari mana. Al-Quran yaitu nama yang tanpa ada asal-usul. Apa saja kebutuhan umat terhadap Al-Quran? Al-Quran dibutuhkan umat sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Ada tiga fungsi, yaitu Al-Quran sebagai konfirmasi, Al-Quran sebagai justifikasi, dan Al-Quran sebagai kendali. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai konfirmasi, yaitu untuk mengkonfirmasi pendapat-pendapat akal pikiran atas pemecahan masalah tertentu terhadap hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh akal. Karena ada banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh akal, dikonfirmasi menggunakan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai justifikasi, yaitu hakim yang menentukan jalan kehidupan manusia agar berjalan lurus, berjalan sesuai apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kendali, maka dia memerankan fungsinya sebagai pengontrol dan korektor terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Dideskripsikan dalam Al-Quran tentang berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap ayat-ayat Al-Quran. Di situ juga ada umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah karena tidak patuh terhadap perintah Nabi Nuh dan tidak percaya terhadap keadaan Allah. Dalam hal penentuan hukum, tidak lepas dari yang namanya tafsir. Tafsir di sini secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu fasara yufasiru tafsiran, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan penafsiran. Secara terminologi, tafsir seringkali dikaitkan dua pengertian, yaitu tafsir sebagai proses dan tafsir sebagai produk. Tafsir secara definitif menurut beberapa pakar ulumul Al-Quran tampil dalam formulasi yang berbeda-beda. Ada tiga unsur utama dalam tafsir, yaitu yang pertama, objek pembahasannya adalah Al-Quran, yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang akan ditafsiri. Yang kedua,
Dari sisi tujuannya adalah untuk menjelaskan, menerangkan, menyingkap isi ayat Al-Quran yang ditafsirkan. Dan yang ketiga dari segi sifatnya secara implisit bahwa tafsir melibatkan kegiatan berpikir dan bernalar orang yang menafsirkan. Dalam perkembangan studinya ada beberapa tahap. Yang pertama tahap formatif, yaitu tahap dalam perkembangan studi Al-Quran ini berupa tafsir-tafsir yang berbasis pada nalar mitis. Artinya hasil penafsiran masih diterima begitu saja tanpa ada kritik. Yang kedua, afirmatif, yaitu penafsiran banyak dipengaruhi oleh bias-bias ideologi. Artinya penafsiran ini digunakan sebagai legitimasi kepentingan-kepentingan tertentu. Yang ketiga, tahap reformatif, yaitu tafsir yang ditandai dengan corak kritis dan transformatif. Al-Quran sebagai lapangan studi, yaitu Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah dan diperuntukkan manusia. Manusia sendiri adalah ciptaan Allah yang sempurna. Allah membekali kepada manusia itu tiga unsur yang sangat komplit sekali, yaitu hati, akal, dan anggota tubuh. Hati digunakan untuk berperasaan dan berkeyakinan, akal digunakan untuk berpikir, dan anggota tubuh untuk mengimplementasikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita yakini. Ruang lingkup studi Al-Quran. Yang pertama yaitu dirosat mafi al-nas, yaitu menjadikan teks atau ayat Al-Quran sendiri sebagai objek kajian. Tujuan kajian semacam ini bisa saja beragam, tergantung pada kepentingan dan keahlian masing-masing pengkaji. Sebagian pengkaji ingin menguak worldview Al-Quran tentang konsep permasalahan tertentu sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai sarana legitimasi atau bahkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Studi semacam ini telah banyak dilakukan oleh para intelektual muslim maupun non-muslim. Yang kedua, dirosah makhaula Al-Quran, yaitu kajian yang menempatkan hal-hal di luar teks Al-Quran, namun masih berkaitan sangat erat dengan kemunculan sebagai objek kajian, seperti asbab an-nuzul, sejarah penulisan, sejarah kondisifikasi teks, qiraah, nasih mansuh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tafsir Al-Quran, yaitu kajian yang menjadikan pemahaman terhadap teks Al-Quran sebagai sasaran kajian. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sejak Al-Quran diturunkan pada masa Nabi, Al-Quran dipahami dan ditafsirkan oleh umat Islam, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu. Yang keempat, living Al-Quran and living tafsir kajian. Ini memberikan perhatian pada respon masyarakat terhadap Al-Quran dan hasil penafsiran seseorang. Termasuk dalam pengertian masyarakat adalah respon terhadap teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Perangkat studi Al-Quran ada 8. Yang pertama, teks Al-Quran, indeks Al-Quran, kamus, tata bahasa, susunan tema-tema, tafsir, bibliografi, dan yang terakhir pendekatan. Pendekatan dan etika dalam studi Quran itu ada 6. Yang pertama, pendekatan historis sosiologis. Yang kedua, pendekatan hermeneutik. Yang ketiga, pendekatan feminis. Yang keempat, pendekatan semiotik. Yang kelima, pendekatan semantik. Dan yang terakhir, pendekatan sastra. Pada intinya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada umat manusia tanpa terkecuali, bahkan kepada jin atau makhluk selain Al-Quran, selain manusia, sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, agar kehidupan manusia ini berjalan lurus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai batasan-batasan antara hak dan yang batil, sehingga diketahui oleh manusia, sehingga manusia berhati-hati dalam bertindak dan menjalankan hak-hak kewajibannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Yang kedua, tentang hukum Islam, yaitu sunnah atau hadis, yang merupakan pengertian dari hadis, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga diartikan sebagai berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Menurut istilah hadis, yaitu
sesuatu, hal-hal yang datang dari Rasul, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Yang pertama yaitu hadis qauliyah, yaitu hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hadis yang umum kita ketahui bersama. Yang kedua hadis fi'liyah, yaitu gambaran bagaimana aktivitas Nabi Muhammad SAW yang disaksikan langsung oleh para sahabat. Contoh, sahabat ingin belajar sholat, maka sahabat menonton atau mempelajari dengan melihat cara Nabi sholat. Sehingga Nabi mengatakan, "Sholu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kalian seperti apa yang kalian lihat aku sholat. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu hadis yang mana Nabi Muhammad menyetujui perbuatan dari para sahabat. Contohnya, para sahabat, ada salah satu sahabat yang membaca qul huwallahu ahad di setiap bacaan sholat. Nabi tidak memarahi karena tidak mengajari, akan tetapi membawakan kabar gembira bahwa orang yang membaca qul huwallahu ahad tadi dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi hadis di sini sebagai penjelas di dalam Al-Quran. Ada 4. Yang pertama, bayan takrir sebagai penguat. Yang kedua, bayan tafsir sebagai penjelas. Yang ketiga, bayan tasyir sebagai penentu. Dan yang keempat, bayan nasakh sebagai penghapus. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4, yaitu penguat, penjelas, dan penentu sekaligus penghapus. Ada sebagian yang dikuatkan oleh hadis, ayat-ayat Al-Quran yang dikuatkan oleh hadis. Contoh perintah sholat dalam Al-Quran dikuatkan dengan perintah sholat Nabi, tata caranya di dalam hadis. Dengan tafsir, menjelas, penentu sekaligus penghapus. Fungsi hadis bila ditarik garis besar ada 3, yaitu menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan Al-Quran, yaitu sudah ada di dalam Al-Quran, dikuatkan lagi dengan hadis Nabi. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Dalam hal ini ada 3. Yang pertama, menafsirkan serta memperinci ayat yang umum. Yang kedua, mengkhususkan ayat yang umum. Dan yang ketiga, memberi batasan terhadap sifat ayat yang mutlak. Yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, ketika dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita akan menemukan berbagai macam hukum atau berbagai macam kegiatan manusia yang mana tidak dihukumi di dalam Al-Quran. Maka kita bisa mencarinya di dalam hadis Nabi Muhammad. Maka dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis itu bagikan mata uang, 2 sisi mata uang maupun 2 sisi sayap burung, yang mana tidak ada yang boleh hilang dari salah satunya. Agar umat Islam diberikan petunjuk, agar umat Islam berjalan di jalan yang lurus dan mendapatkan predikat ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai batasan-batasan bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.